Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pemirsa muslimah ideologis Katulistiwa yang dirahmati oleh Allah, bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam kondisi sehat walafiat. Ya, alhamdulillah, saat ini kita sudah memasuki hari ke-8 Ramadan, yang berarti hampir sepertiga perjalanan sudah kita lalui gitu ya untuk mengarungi nikmatnya beribadah di bulan suci Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kemudahan dalam menjalani ketakwaan ini. Amin ya rabbal alamin. Ya pemirsa yang dirahmati oleh Allah, sambil menunggu momen bersama dengan keluarga untuk menunggu waktu berbuka puasa, maka sudah tepat sekali pilihan pemirsa sekalian dengan menyaksikan program teman berbuka ini. Semoga kebahagiaan berkumpul bersama keluarga akan semakin berkah dengan bersama-sama mengkaji ilmu Islam. Ya, pemirsa sekalian, kali ini sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang akan bersama kita dalam perbincangan kali ini. Beliau adalah Ustazah Harani Widianti SPD. Ya, selain sebagai seorang ibu, beliau juga merupakan penasihat Majelis Mar'atus Sholihah Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya Ustazah? Alhamdulillah sehat. Mbak Pramita bagaimana kabarnya? Ya, saya juga sehat. Puasanya lancar Ustazah? Alhamdulillah lancar dan masih semangat terus ya. Iya. Karena kita baru sepertiga nih, masih ada perjalanan panjang lagi. Iya, benar. Ya, semoga pemirsa di rumah juga dalam kondisi sehat dan senantiasa diberikan kemudahan menjalani ibadah puasanya hingga akhir Ramadan. Ya, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, tema yang akan kita perbincangkan dalam diskusi kali ini adalah agar anak terbiasa terikat dengan syariah. Nah, Masya Allah tema ini pas banget gitu ya untuk kita diskusikan bersama. Karena memang faktanya Ustazah, susah-susah gampang sebenarnya bagi para orang tua untuk menjalani kewajibannya mendidik anak-anak. Ya khususnya di masa sekarang ini yang Masya Allah luar biasa rasanya begitu Ustazah. Cobaan gitu ya ada di mana-mana. Namun sebelumnya Ustazah saya izin dulu ya sebelum memulai. Pemirsa saya juga mau menyampaikan nih pantun singkat sebagai pengantar diskusi kali ini. Pantunnya tidak banyak, cuma 2 saja. Ya pantunnya adalah pantun nasihat mungkin ya bagi kita sebagai orang tua gitu ya bagaimana mendidik anak. Bawang putih, bawang merah diulek bersama dengan rempah-rempah. Kalau mau anak jadi solih-solihah, didiklah dengan pemahaman dan penerapan syariah. Ini sebenarnya dia mau ngomong cakep tapi mungkin lagi puasa jadi lemas. Ditahan dulu. Iya, ditahan. Ya, semua bawang dan rempah sudah ditambahkan. Dimasak yang benar agar sedap dimakan. Sebagai orang tua tak cukup hanya mendoakan. Harus dijaga pula tontonan dan pergaulan. Iya. Ini sangat erat kaitannya memang dengan tadi yang saya katakan tantangan di mendidik anak saat ini gitu ya. Tontonan dan pergaulan. Ya baiklah pemirsa, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita mendiskusikan gitu ya tema yang sangat bikin greget ini gitu ya bersama dengan narasumber kita. Ya Ustazah Harani, saya langsung tembak aja ya karena memang sudah tidak sabar lagi untuk mengupas tuntas gitu tema kali ini. Begini Ustazah, satu hal yang mendasar gitu ya yang kadang luput dari para orang tua muslim saat ini dalam mendidik anak itu ya tentang sebenarnya seberapa urgent kita sebagai orang tua itu untuk mengambil peran dan menjadikan anak kita itu agar menjadi anak yang bertakwa kepada Allah ya dalam artian tadi taat dan terikat dengan syariat Islam. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ya, baik Mbak Pramita dan juga para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika berbicara tentang urgensitas dari kesadaran para orang tua untuk mendidik anak-anak mereka dan memiliki visi ya, menciptakan atau membentuk mereka menjadi generasi atau individu-individu yang bertakwa kepada Allah, sebenarnya sebagai seorang mukmin kita harus menempatkan syariat Islam atau sudut pandang Islam itu sebagai satu-satunya parameter. Sehingga ketika ditanyakan seberapa penting atau seberapa urgent, tentu kita juga melihatnya bagaimana sudut pandang Islam memandang gitu ya terkait dengan hal ini.
Yang pertama adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita kepada semua orang-orang yang beriman itu untuk menjaga diri kita dan menjaga keluarga dari siksa api neraka. Sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah At-Tahrim ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Yang artinya adalah wahai orang-orang yang beriman, ya, peliharalah dirimu dan peliharalah juga keluargamu dari siksa api neraka. Jadi kalau kita melihat konteks ayat ini, yaitu menjaga atau memelihara keluarga kita dari siksa api neraka, maka ini mengandung sebuah pemahaman bahwasanya untuk bisa terhindar dari api neraka, maka harus mencari cintanya Allah, ya, ketimbang dari murkanya Allah. Nah, cintanya Allah ini bermakna berarti kita harus siap untuk mengikuti semua apa yang sudah Allah tetapkan di dalam syariatnya. Artinya ya harus ikut aturan Allah. Nah, ini juga terkoneksi atau berkorelasi dengan misi penciptaan manusia yang sudah disematkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan kita. Yaitu apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Yang bermakna bahwa berarti memang kita diciptakan oleh Allah untuk hidup di dunia ini ya semata-mata hanya untuk beribadah. Beribadah ini ya berarti ta'atullah wa khudu'ullahu wal tizamu ma syara'ahu minad-din. Gitu kan, berarti memang betul-betul taat kepada Allah, ya, iltizam, berkomitmen kepada syariatnya. Ya artinya ketika kita berkomitmen kepada syariatnya berarti memang betul-betul membentuk ketakwaan secara paripurna, secara sempurna di dalam diri kita. Nah, untuk bisa memenuhi misi penciptaan ini yang bukan hanya dibebankan kepada kita kan ya sebagai orang dewasa, nanti juga anak-anak akan melalui proses mereka menjadi dewasa, menjadi baligh. Di mana mereka ketika menjadi baligh ya mereka harus juga mengikuti apa yang sudah Allah tetapkan, yaitu misi penciptaan tadi untuk menjadi abid atau hamba yang bertakwa kepada Allah. Nah, untuk bisa menjadikan mereka sebagai hamba Allah yang bertakwa nantinya, maka sudah menjadi tugas kita, para orang tua, untuk mempersiapkan mereka, yaitu melalui proses pendidikan di dalam keluarga. Nah, kalau kita berbicara tentang pendidikan di dalam keluarga ini, sebenarnya ini tidak bisa dilakukan secara instan ya, Mbak Pramita ya. Nggak bisa kemudian 1 menit, 2 menit langsung jadi tring gitu ya. Itu suatu hal yang mustahil. Kalau kita lihat yang namanya pendidikan ini merupakan proses yang panjang. Dan kita paham bahwasanya untuk bisa mendidik, menjadikan anak-anak kita itu nantinya menjadi individu yang bertakwa, itu memang harus dimulai dari masa yang sangat dini, usia yang sangat dini sekali. Dan inilah yang biasa disebut atau dikenal dengan istilah masa golden age ya, atau masa-masa emas. Yaitu masa-masa ketika mereka prabaligh atau sebelum baligh, ketika mereka masa-masanya mereka menyerap informasi sebanyak-banyaknya, dan masa ketika mereka mengingat dan mengolah informasi itu menjadi sebuah mafahim nantinya atau persepsi yang akan melandasi kehidupan mereka sehari-hari nantinya ketika mereka memasuki masa baligh tadi. Nah, ini semua kan adalah kewajiban dari orang tua, gitu ya, yang harus disadari oleh orang tua. Ini kewajiban kita tuh berat sekali. Nah, ini belum cukup. Kalau kita lihat faktanya sekarang, tadi di awal Mbak Pramita sempat menyebutkan kalau sekarang Masya Allah, ya Allah ngeri gitu ya, luar biasa sekali. Betul sekali. Kita lihat faktanya ya, pada saat ini ketika kaum muslimin itu hidup di dalam atau di tengah-tengah kehidupan yang berasaskan kepada sekularisme gitu ya, itu yang namanya serangan pemikiran dan serangan gaya hidup liberalistik itu luar biasa membabi buta. Itu bukan hanya menyerang kaum muslimin, individu-individu yang dewasa saja gitu ya, tetapi sudah dari anak-anak dicekoki dengan berbagai pemikiran dan gaya hidup itu. Disajikan setiap harinya, bahkan di ruang-ruang keluarga melalui tontonan-tontonan ya, melalui media-media sosial, itu terus-menerus menyerang dan berusaha menjerat anak-anak kita. Kalau kita melihat kondisi ini tentu kita tidak bisa membiarkan ya. Kita tidak bisa kemudian menjadikan, oh anak-anak ini ya sudahlah gitu ya, nanti pun ada masanya. Tidak bisa seperti itu. Kita khawatir ya justru nanti ketika pada masa dia mencapai baligh, di mana dia sudah mukallaf, dia terbebani dengan hukum syara, tapi dia kemudian justru nauzubillah min dzalik gitu ya, malah dia terjebak dengan kehidupan liberalistik tadi yang betul-betul akan menjadi sebuah
ya bahasanya bencana besar gitu ya, musibah besar bagi kehidupan kaum muslimin. Nah, oleh karena itu kesimpulannya apa? Kalau ditanya tadi seberapa urgennya gitu ya, orang tua harus menyadari peran mereka di dalam mendidik anak. Ini bukan lagi soal urgensitas, tapi ini sudah emergensi, sudah darurat. Artinya ini sudah bukan lagi lampu kuning ya. Kalau udah ini saya mengatakan lampu merah nih, gitu ya, harus di stop gitu ya, di stop. Orang tua itu tidak boleh lagi lengah terhadap pendidikan anak-anak mereka, harus sudah mulai aware, sudah mulai sadar bahwasanya saya harus take action, saya harus ambil bagian dalam pendidikan anak, seperti itu. Oh iya. Masya Allah, berarti sebelum bisa membiasakan anak itu untuk terikat dengan syariat Islam, untuk taat kepada Allah, kita terlebih dahulu memang harus terbiasa dan paham juga begitu ya Ustazah dengan syariat Islam itu sendiri, sebelum kemudian mengajarkan dan membiasakan anak-anak. Kemudian mungkin gini Ustazah, setelah tadi udah paham ya urgensi bahkan udah emergensi ini ya, mungkin ada orang tua yang baru mau memulai nih gitu ya, karena mungkin sebelumnya belum tahu gitu kan tentang banyaknya serangan ataupun tadi ada bahasanya liberalistik dan lain sebagainya gitu ya, sedang bahaya yang mengancam itu. Kemudian tahapan apa sih gitu yang harus dilakukan oleh para orang tua ini agar anak-anak ya terbiasa dengan syariat Islam itu, Ustazah? Iya, jadi memang betul ya, yang namanya membiasakan anak terikat dengan hukum syara itu tadi, itu bukan sebuah proses yang instan. Harus dijalani dengan penuh kesungguhan, tidak hanya bisa berbekal niat yang kuat gitu ya, tetapi harus ada effort atau usaha yang keras gitu ya, ekstra keras dari para orang tua, dan harus sungguh-sungguh sebenarnya gitu ya, bukan hanya sekedar tadi bermodal niat, usahanya keras, tapi jalannya salah gitu ya, itu juga tidak tepat. Nah, sehingga gitu ya, kita harus mengetahui bahwasanya di dalam mendidik anak-anak ini juga harus melalui proses tahapan yang benar juga, sebagaimana memang yang telah disyariatkan di dalam Islam. Yang pertama hal yang harus dilakukan, ini yang paling utama dan paling penting, yaitu apa? Menanamkan akidah Islamiyah yang kokoh ya pada diri anak-anak kita. Ya, menanamkan akidah Islamiyah ini berarti kan membuat anak-anak kita menyadari bahwasanya mereka ini sebagai makhluknya Allah. Mereka harus terikat dengan hukum syara. Mereka sadar bahwasanya konsekuensinya itu adalah ketika nanti di yaumul akhir, di yaumul hisab, semua perbuatan mereka itu akan dimintai pertanggungjawaban. Dan ini tentu kepada anak-anak tidak bisa ya disampaikan secara teoritis gitu ya, seperti tadi, bingung anak-anak gitu. Maka berarti bagaimana? Harus mulai kita mempelajari dunianya anak-anak. Bagaimana anak-anak ini kemudian mampu mengindra hal-hal yang ada di sekitar mereka untuk bisa mengenal adanya Allah sebagai Al-Khaliq Al-Mudabbir gitu. Tentu dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan usia mereka, lalu kemudian juga taraf berpikir mereka gitu ya, kemampuan mereka menyerap, tentu tidak bisa menggunakan fakta-fakta yang abstrak, tapi yang konkret, mulai dari mungkin di sekitar ya, misalkan seperti tanaman-tanaman, buah-buahan, hewan-hewan gitu ya. Benar sekali, yang kemudian itu bisa mereka indra dan bisa mereka mengetahui bahwasanya kita ini lemah, kita ini nggak punya daya apapun. Karena memang ada yang maha kuasa, yang maha menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang pertama. Nah, setelah kita memahami gitu ya, kemudian bahwasanya Allah itu adalah Al-Khaliq Al-Mudabbir gitu ya, menanamkan kepada anak-anak kita, maka langkah yang selanjutnya adalah kita harus menanamkan rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Sosok manusia yang sangat mulia ya, Rasul Allah, utusan Allah yang membawa risalah berupa syariat Islam tadi. Sehingga anak-anak kita paham bahwasanya kalau mau cari teladan ya jangan yang lain, itu hanya satu manusia yang sangat mulia gitu ya, yaitu hanya Rasulullah SAW saja. Dan sehingga anak-anak juga akan terdorong memiliki motivasi kuat bahwasanya dia ingin menjadi gitu ya seperti sosok Rasulullah yang begitu luar biasa gitu ya, dari sisi keterikatan terhadap hukum syara gitu kan ya, lalu kemudian juga dari sisi akhlak gitu ya, dan segala macamnya. Nah, ketika mereka merasa cinta kepada Rasulullah SAW yang membawa risalah Islam, maka mereka juga akan cinta terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah. Nah, lalu kemudian yang selanjutnya adalah membiasakan anak-anak itu terasah akalnya untuk berpikir dan bertindak yang benar.
Ya tadi tantangan sekarang kan banyak sekali ya serangan pemikiran yang liberalistik gitu, yang serba bebas gitu kan, hedonis, gaya hidup. Nah sehingga anak-anak kita nantinya itu akan dihadapkan kepada situasi untuk memilih nih, gitu ya. Apalagi pergaulan sekarang ijtimai luar biasa gitu ya, menakutkan. Sangat sekali. Oleh karena itu makanya ketika anak-anak sudah dibiasakan bahwasanya landasan seorang muslim itu harus terikat dengan hukum syara, maka ketika mereka nanti dihadapkan pada pilihan apapun itu, mereka pasti akan merujuknya kepada syariat, gitu ya, kepada syariat Islam, bukan kepada yang lain, bukan kepada hawa nafsu, apalagi kepada circle mereka ya, nanti circle pertemanan atau lingkungan pertemanan mereka. Mereka paham bahwasanya bukan juga untuk memenuhi ekspektasi umi dan abinya gitu ya, tetapi karena memang untuk meraih ridhonya Allah, cintanya Allah. Nah, cara pandang seperti inilah yang harus diasah sedari dini oleh orang tua kepada anak-anak mereka. Begitu. Lalu kemudian juga yang selanjutnya adalah mengenalkan syariat Islam gitu ya, termasuk juga untuk adab dan akhlak mulia. Ini penting sekali gitu ya. Mungkin di usia-usia dini mereka biasa diperkenalkan dengan adab dan akhlak mulia. Lalu kemudian benar sekali ya kepada sesama teman, kepada orang yang lebih tua, lalu menyayangi gitu ya dengan yang lebih kecil, dan kemudian juga adab-adab kepada guru gitu ya dan semacamnya. Dan kemudian juga kalau kita lihat pengenalan terhadap syariat Islam ini tidak boleh sifatnya hanya sekedar teoritis gitu ya, dalam artian anak-anak itu dipahamkan ini hukumnya halal, ini hukumnya haram, tanpa kemudian mereka memahami apa sih dasarnya gitu ya. Jadi anak-anak itu pada usia-usia misalkan mungkin ketika mereka sudah bisa memahami ya, mungkin usia 6 tahun, 7 tahun ya, itu sudah boleh dikenalkan dengan fikih-fikih sederhana gitu ya. Bahkan usia 5 tahun juga sudah bisa ya, tergantung dari nanti kemampuan anak-anak menyerap. Yang fikih-fikih sederhana seperti sholat gitu ya, bagaimana mungkin mengaitkan perintah sholat ini dengan peristiwa Isra Mi'raj, lalu turunnya perintah sholat, kenapa kemudian sholat itu diwajibkan di dalam Al-Quran, dalilnya apa, ayatnya apa, sambil nanti anak-anak mungkin menghafalkan ya, menghafal Al-Quran ayat tersebut. Nah itu satu hal yang sudah terintegrasi gitu pendidikan itu, jadi bukan hanya sifatnya teoritis. Dan yang selanjutnya ini penting juga nih Mbak Pramita, yaitu memberikan keteladanan ya. Susah-susah gampang. Jadi contoh gitu ya. Benar sekali. Yang pertama kali dilihat pada saat bangun tidur anak-anak kan kita gitu ya, sebagai orang tua. Nah sehingga pasti yang pertama kali akan dilihat tindak tanduknya dan dijadikan sebagai bahasanya itu benchmark ya, atau istilahnya itu tolak ukur gitu ya, itu adalah para orang tua. Makanya memang kita sebagai orang tua itu juga harus ini nih, apa istilahnya, ingat-ingat gitu ya, hati-hati ketika berada, bukan kemudian jadi apa istilahnya jaim depan anak, bukan juga, tetapi memang mendasari setiap perbuatan kita itu karena Allah gitu ya, sehingga anak-anak juga terbiasa ketika melihat kita, oh Masya Allah, memang Umi dan Abi itu sudah mendidik kami gitu ya, sudah terbiasa dengan suasana taat kepada syariat meskipun di dalam rumah sendiri begitu. Dan lalu kemudian juga menanamkan sikap tanggung jawab kepada anak-anak, paham nih bahwa semua keputusan, semua perbuatan itu akan mendatangkan konsekuensi gitu ya. Kalau dia terikat dengan syariat, berarti konsekuensinya itu adalah apa? Pahala dengan dosa gitu ya. Tinggal dipilih nih mau yang mana gitu kan. Nah tentu ketika mereka sudah memahami bahwasanya pahala itu akan mendatangkan kepada ridha Allah, cintanya Allah, surganya Allah, mereka akan lebih memilih itu gitu ya, ketimbang dosa kan sangat menakutkan, akhir yang sangat menyedihkan gitu ya. Kalau sad ending gitu ya, kalau istilah dalam cerita-cerita gitu ya, itu adalah the real sad ending kalau masuk ke dalam neraka gitu kan, auzubillah min dzalik. Dan yang terakhir dan yang paling penting adalah tentunya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa mendoakan keluarga kita dan anak-anak kita. Karena bagaimanapun usaha yang kita lakukan, seberapa kerasnya gitu ya usaha yang kita lakukan, itu tidak akan berarti apa-apa tanpa adanya pertolongan Allah gitu. Kita ini lemah, kita nggak bisa apa-apa tanpa pertolongan Allah yang bisa memperlancar pendidikan anak-anak kita, memudahkan kita, memberi kita kesabaran ya, memudahkan dalam sabar, itu hanya Allah. Masya Allah, berarti dengan memaksimalkan akal anak-anak juga ya Ustazah, karena kebanyakan orang tua itu mikirnya
masih anak-anak, akalnya juga masih anak-anak begitu. Padahal ya memang potensi mereka itu sangat besar, bahkan tadi di golden age yang kata Ustazah sampaikan. Kemudian juga memaksimalkan ikhtiar dan doa, dan otomatis menurut saya jika tadi tahapan ini dijalankan, ini akan membangun kedekatan gitu antara orang tua dan anak. Ya, ini pertanyaan terakhir nih Ustazah yang tidak kalah penting gitu ya. Bagaimana kemudian kita bisa istiqomah menjalani langkah-langkah yang sudah Ustazah sampaikan tadi gitu, karena kalau ngomongin istiqomah ini ya memang susah juga ya Ustazah gitu ya. Jadi mungkin ada tips dan trik mungkin Ustazah untuk bisa istiqomah, ya terutama sabarlah gitu yang paling penting gitu dalam menjalankannya. Iya. Ya, jadi sebenarnya memang benar ya kata Mbak Pramita tadi bahwasanya istiqomah itu adalah perkara yang sulit. Ya betul sekali gitu ya, istiqomah itu memang sulit. Kalau mudah itu namanya istirahat gitu ya. Seperti kata anak muda sekarang gitu kan. Jadi jangan mau kalah nih sama anak-anak muda juga gitu ya. Emang susah. Nah, berarti memang di sini diperlukan adanya usaha-usaha yang keras dari kita untuk bisa terus menjaga kekonsistenan kita, keistiqomahan kita di dalam mendidik ya anak-anak kita untuk terbiasa terikat dengan hukum syara atau dengan syariat. Ya, jadi yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah ya jelas gitu, kita harus menyadari bahwasanya ini adalah kewajiban yang berkonsekuensi pada pahala dan dosa. Gitu. Kalau kita menyadari bahwasanya ada reward berupa pahala dari aktivitas pendidikan anak yang kita lakukan, maka ini akan menjadi semangat yang luar biasa hebat ya, yang luar biasa besar dalam diri kita untuk bisa terus-menerus membersamai anak-anak kita di dalam menjalani kehidupan mereka agar terus sesuai dengan track yang sudah ditetapkan oleh Allah gitu ya, berupa syariat Islam tadi. Nah, inilah salah satu pentingnya gitu ya, bagaimana kita membangun adanya, kalau bisa dibilang mungkin kita selalu sadar gitu ya bahwasanya apapun yang kita lakukan itu tadi akan mendatangkan konsekuensi gitu ya. Tentu kita tidak mau ya dengan adanya kelalaian kita atau mungkin kita merasa bahwa sudahlah cukup gitu ya, kita mendidik anak kita sudah maksimal gitu kan, lalu kemudian kita tidak mau berupaya lagi gitu ya di dalam melakukan ikhtiar-ikhtiar lainnya, maka tentu gitu ya ini akan menjadi sebuah kerugian besar bagi kita. Karena dengan kelalaian itu nantinya gitu ya, bukan hanya berefek kepada dosa, tetapi secara tidak langsung kita mengorbankan masa depan anak-anak kita. Yang harusnya mereka nanti bisa menjadi individu yang cemerlang dengan ketakwaan mereka. Tetapi justru gitu ya, karena kelalaian kita, nauzubillah min dzalik ya, justru malah tadi gitu kan, menjadikan mereka individu yang nauzubillah gitu ya, malah terjebak dengan tadi kehidupan yang tidak kita inginkan seperti itu gitu. Lalu kemudian yang kedua adalah ini terkait dengan mindset sebenarnya ya. Mindset sebenarnya sama sih, istiqomah dalam mendidik anak juga istiqomah dengan ibadah-ibadah lainnya, dan mindset ini harus tetap ada. Jangan pernah menganggap bahwa ini adalah beban gitu, tapi anggaplah ini sebagai anugerah. Beda kalau kita menganggap ini sebagai beban, maka pasti yang terasa adalah berat, capek gitu ya. Pokoknya 3L, lemah, lesu, lunglai. Gitu ya, bawaannya letih gitu ya, bawaannya udah nggak enak aja gitu kan. Tapi kalau menganggap ini sebagai anugerah, maka yang ada adalah perasaan bahagia, perasaan senang ya, karena mendapatkan hadiah gitu kan, anugerah. Jadi perasaan lelah atau letih bagaimanapun, ya dia akan menikmati itu sebagai sebuah proses yang harus dia jalani gitu. Dia tidak akan mudah menyerah meskipun dia lelah, dia istirahat sejenak, mengumpulkan energi untuk kembali bounce back gitu ya, atau kembali meningkatkan effortnya dia, usahanya dia gitu di dalam mendidik anak-anaknya dia gitu. Bukan kemudian malah saya capek, lelah, udahlah gitu ya, tinggalin bahaya itu ya. Nah, seperti yang mungkin saja tadi gitu ya, bisa terjadi kepada siapapun yang tadi menganggap ini hanya sebatas beban, bukan sebagai anugerah. Mungkin ada satu tips ya bagi kita yang bagaimana sih caranya menghadirkan mindset itu. Mungkin kita sebagai orang tua perlu flashback atau melihat kembali dulu ketika kita mendapatkan kabar gembira berupa hadirnya anak-anak kita ya di tengah-tengah kita gitu kan. Lalu kemudian akan lahir dari rahim kita para ibu gitu kan ya, keadaan anak-anak kita yang merupakan nikmat dari Allah, rasa bahagianya luar biasa, dinanti-nantikan. Nah, rasa inilah yang mungkin boleh kita hadirkan kembali ketika kita merasa mungkin tadi ya
anak-anak kita sedikit menguji kesabaran kita, atau mungkin proses pendidikan itu dirasa begitu melelahkan bagi kita. Dengan kita kemudian mengingat kembali momen-momen itu, mungkin bisa membangkitkan semangat kita dan menganggap bahwa Masya Allah, ternyata Allah hadirkan mereka sebagai qurrata a'yun ya, potensi untuk menjadi qurrata a'yun bagi kita. Dan juga bukan hanya itu, tetapi juga bisa menjadi investasi jariah gitu kan. Bayangin gitu ya, investasi jariah, kita cuma bahasanya kalau mungkin sederhananya ya, kasarnya duduk diam tapi dapat pahala gitu kan. Tapi kan duduk diamnya kita ini karena sebelumnya kita melakukan proses pendidikan itu, berusaha dulu seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah kita juga harus punya supporting system gitu ya. Artinya bersama dengan keluarga semuanya itu harus saling menguatkan, saling mengingatkan, saling menasehati gitu ya. Kita mungkin bersama dengan suami memang harus memiliki satu frekuensi gitu ya. Artinya satu frekuensi dalam apa? Dalam hal pendidikan gitu. Artinya ketika kita merasa lelah, suami bisa menguatkan atau bahkan menjadi support gitu ya. Atau sebaliknya ketika suami pun juga memiliki kendala, kita siap untuk membantu. Seperti itulah layaknya sahabat gitu ya di dalam rumah tangga. Dan yang terakhir, dan ini memang tidak boleh tertinggal dari kehidupan seorang muslim, yaitu adalah senantiasa harus berdoa gitu ya, memohon kepada Allah agar diberikan kekuatan, kemudahan dalam istiqomah gitu ya, karena memang tidak mudah tadi ya, hanya dengan pertolongan Allah saja gitu kan kita akan mampu menjalani semua skenario kehidupan kita gitu ya, kedepannya seperti apa itu hanya dengan pertolongan Allah dan kekuatan dari Allah itulah yang akan mampu membuat kita terus tetap istiqomah di dalam ketakwaan. Begitupun juga tadi di dalam hal mendidik anak-anak kita dengan segala dinamikanya, dengan segala bentuk pernak-perniknya gitu ya, yang mungkin kadang manis, asam gitu ya, bisa sangat asin sekali gitu kan, bahkan bisa juga mungkin pahit gitu ya. Tetapi kita jalani itu dengan penuh rasa syukur dan juga tadi senantiasa selalu berdoa juga, memohon semoga itu menjadi amal solih kita nanti di yaumul akhir kelak ya, insya Allah. Ya, benar. Saya pribadi juga merasa tersentuh begitu Ustazah ya, karena akhirnya terbayang juga dulu waktu memang menanti-nanti kelahiran gitu ya, kemudian juga rasanya itu membayangkan suatu saat saya akan merindukan lagi masa-masa mendidik anak-anak ini gitu ya. Ya, Masya Allah. Demikianlah itu tadi pemirsa ya, bincang-bincang bersama Ustazah Rani Widianti SPD. Terima kasih Ustazah, jazakillah khair atas sharingnya hari ini ya. Ya, semoga membawa keberkahan dan manfaat bagi kita semua ya, bagi kami di sini juga pemirsa di rumah, dan semoga Allah memberikan kemudahan dan petunjuk juga bagi kita semua untuk bisa memberikan pendidikan terbaik yang bisa membentuk ketakwaan pada anak-anak kita agar mereka senantiasa terikat dengan syariat Islamnya. Dan ini insya Allah bagi masa depan mereka di dunia maupun di akhirat yang terpenting. Ya, terima kasih ya Ustazah. Saya selaku host juga mewakili semua teman-teman yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih ya. Kami akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menanti waktu berbuka puasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.